sih belum sempat dibahas. Nah, hari ini kita akan bahas dulu sedikit mengenai koefisien bukan koefisien, regresi linear berganda ya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi nah, teman-teman, jadi sebenarnya apa sih yang membedakan antara regresi linear sederhana sama regresi linear berganda? Itu adalah karena regresi linear berganda itu lebih dari satu apa namanya satu hipotesis ya, lebih dari satu hipotesis gitu ya. Nah, kita dan X-nya itu lebih dari satu. Nah, misalnya seperti ini, saya akan langsung share screen. Nanti yang lain bisa mengikuti ya, mengikuti. Dan terutama nanti yang setelah ini ya, kita akan langsung masuk ke SPSS. Jadi silakan dipersiapkan SPSS-nya ya. Oke, nah oke, jadi kalau regresi linear berganda itu dia X-nya lebih dari satu. Jadi variabel independennya itu lebih dari satu. Ya, bisa ada motivasi. Di sini contohnya misalnya saya ada motivasi. Motivasi ini kita namakan X1. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan kita namakan dia X2. Dan IPK ini akan menjadi variabel yang dipengaruhi atau variabel dependen ya. Menjadi Y gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya apa namanya kita proses dia dalam suatu persamaan regresi maka X-nya akan ada dua gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini ya. Jadi kita bikin hipotesisnya dulu. Oke, kita bikin hipotesisnya dulu. Sini hipotesisnya. Oke, sekarang kita rubah mindset kita bahwa di sini kita akan membuktikan yang namanya hipotesis alternatif. Jadi kalau kalian ingat ada dua hipotesis, hipotesis nol dan ada hipotesis alternatif yang dari kemarin kita udah bahas gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikan hipotesis alternatifnya. Karena hipotesis nol itu biasanya digunakan untuk apa namanya hubungan yang tidak ada pengaruhnya. Kayak kemarin misalnya tidak ada perbedaan, tidak ada kesamaan, dan tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, maka yang akan kita buktikan sekarang adalah justru H alternatifnya. Atau biasa kita kasih lambang H1, H2, H3, dan seterusnya. Itu yang akan kita buktikan sekarang. Dengan syarat yang sama sebenarnya. Kalau kemarin ketika kita praktik, kita mencoba membuktikan H0, di mana misalnya ketika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Berarti kan H1-nya ditolak. Nah, itu. Nah, sekarang kita kita balik mindsetnya bahwa yang akan kita buktikan adalah H alternatifnya. Syaratnya akan tetap sama, cuman bedanya kita fokus kepada pembuktian H alternatifnya. Oke, nah contoh misalnya sekarang saya bikin ada H1, H2, H0. Oke, H3, saya bikin H3 di sini. H3. H3 ini adalah menguji motivasi dan lingkungan, motivasi dan lingkungan secara simultan atau bersama-sama ya, simultan bersama-sama mem- mem- mempengaruhi IPK gitu ya. Jadi di sini ada X1, X2 yang secara sama bersama-sama mempengaruhi IPK. Oke. Eh bentar, bentar. Ini kok kecil, ya. Oke, jadi sekarang ini adalah apa namanya motivasi lingkungan IPK. Jadi H1, H2, H3 yang akan kita buktikan ini H1, H2 dan H3. Oke, teman-teman sebenarnya caranya masih sama kayak kemarin. Jadi kita cek lagi di sini. Kemarin ada di data. Ini kenapa ya? Nggak bisa. Oke, oke, oke. Data, kemudian data analysis.
Coba pakai yang regression. Oke, input X-nya itu 2, ya, input X-nya 2, ya, data regression, Y X-nya karena ada 2, jadi kalian tarik datanya 2 kolom, X1 dan X2, Y-nya masukin yang IPK, kemudian kayak kemarin sama labelnya di checklist, output range-nya kalian pilih tempat akan keluarkan, kemudian langsung klik OK. Oke, nanti hasilnya akan keluar seperti ini di bawah. Nah, kita punya R square, ada apa namanya koefisien determinasi, ada kemudian ANOVA untuk uji F, uji bersama-sama, dan di bawahnya ada untuk uji T-nya. Jadi ada 2 uji. Kalau H1 dan H2 ini menguji secara masing-masing atau secara parsial, maka kalau secara parsial menggunakan uji T. Ya, kalau secara bersama-sama menggunakan uji F, berarti H1 dan H2 akan dibuktikan melalui uji T, H3 akan dibuktikan melalui uji F. Ya, oke, kita perhatikan dulu di sini. Keluar data seperti ini, ya. Ada data ANOVA. Nah, ANOVA di sini ada nilai signifikansi yang saya beri warna kuning. Jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka berpengaruh signifikan. Sehingga yang H3, motivasi dan lingkungan secara simultan, bersama-sama mempengaruhi IPK berarti diterima hipotesisnya. Oke? Jadi uji F untuk membuktikan pengaruh simultan atau secara bersama-sama. Kalau uji T digunakan untuk mengaruh secara parsial. Nah, berarti hipotesis yang satu dan hipotesis yang dua kita pakai uji T. Uji T kalian lihat di bawah sini. Nah, uji T itu dari tabel yang ini. Di sini ada koefisien, di sini ada p-value. Kalian lihat p-value-nya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berpengaruh signifikan. Yang pertama, lihat motivasi dulu. Motivasi 0,1 berarti motivasi lebih besar daripada 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak. Ditolak karena nilai sig atau p-value-nya, p-value sama dengan 0,18 lebih besar dari 0,05. Jadi ditolak. Nah, yang kedua, lihat di lingkungan. Di lingkungan ini p-value-nya 0,012. Berarti karena dia lebih kecil dari 0,05 sehingga kita ya H2 diterima alias lingkungan berpengaruh signifikan terhadap IPK. Ya, diterima karena nilai p-value sama dengan 0,012, lebih kecil dari 0,05. Oke, jadi melalui uji T, H1-nya ditolak, H2-nya diterima. Tapi kalau kita pakai uji F, dia terbukti kalau bersama-sama mereka memiliki pengaruh signifikan. Gitu ya. Dan untuk regresi linear bergandanya seperti ini. Ini adalah regresi linear berganda. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa setiap penambahan motivasi berpengaruh positif sebesar 0,025, tapi ternyata dia tidak signifikan ya. Dan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan 0,04 pengaruhnya terhadap si IPK. Gitu caranya ya. Jadi angka ini kita tuangkan ke dalam persamaan regresi. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita bisa pindah ke SPSS. Ya. Oke, sekarang silahkan buka SPSS-nya. Saya akan kirim file Excel yang akan kita gunakan untuk pengujian SPSS. Oke, file Excel-nya saya kirim di kolom chat Zoom. Silakan kalian download. File itulah yang akan kita gunakan untuk praktik SPSS ya. Saya kirimkan. Silakan download di
Chat Zoom. Oke, sudah semua dibuka SPSS-nya. Oke, kalau file Excel-nya dibuka nanti akan keluar seperti ini. Ini adalah data mengenai tadi sebenarnya sama kayak yang tadi kita pakai, tapi saya tambah sampelnya menjadi 40 ya. Saya tambah menjadi 40. Jadi kita cari nanti 40, kita akan mengolah 40 data untuk sampel ini. Ada motivasi sebagai X1, lingkungan adalah X2, dan IPK adalah X3. Oke, sudah semua apa namanya dibuka SPSS-nya. Oke, saya ulang ya. Kita ulang dari awal aja supaya nanti kalian kita bisa sama-sama atau bareng-bareng olah data ini. Saya close dulu. Oke. Oke, sekarang kita coba buka SPSS-nya. Oke, kalau kita buka si SPSS nanti tampilannya akan keluar. Awalnya adalah seperti ini. Saya masih pakai version 26 ya. Mungkin ada yang terbaru yang versi 2. Ya sekarang yang terbaru udah 2 berapa ya? 28 atau 29 ya kalau nggak salah ya. Gak apa-apa sama nggak jauh beda sebenarnya ya. Jadi bisa dipakai juga kalau kalian install yang lama masih bisa dipakai juga. Oke, sudah keluar seperti ini semuanya. Oke, pertama, boleh klik di sini ada new dataset. Jadi new dataset itu apa namanya baru ya. Kalau kita mau bikin baru, kalau new database ini adalah kalau misalnya kalian udah ngerjain, tapi misalnya belum selesai atau mau dilanjutkan gitu ya. Karena kita baru mulai di awal pakai pakai new dataset. Oke, nanti keluar seperti ini. Ada untitled dataset, IBM SPSS. Dan ada untuk outputnya nanti ya. Jadi nanti akan ada dua Windows. Yang pertama adalah output ini untuk nanti hasil dari olah datanya akan keluar di sini. Ini adalah yang nanti akan kita copy ke dalam Word untuk kita interpretasikan. Nah, yang sini yang bentuknya kayak Excel ya. Kalau kalian lihat di sini kan sebenarnya bentuknya mirip kayak Excel ya. Nah, ini adalah untuk kalian memasukkan data. Data yang mau diolah ke dalam sini. Oke, jadi ada dua Windows. Yang pertama ada output, yang kedua ada dataset. Oke, oke, jadi ada output, ada dataset. Nah, Bu, Excel, saya hanya ada satu Windows saja, Bu. apa tuh? Yang Excel. Yang Excel dataset ini outputnya belum ada? Belum. Oke, nggak apa-apa. Tapi Kalau udah dipencet dataset tadi. ya udah nggak apa-apa. Output ini nanti akan otomatis keluar kalau kalian sudah mengolah data. Jadi kalau yang sekarang belum keluar outputnya nggak apa-apa, nanti akan ada lagi ya. Jadi kalau langsung keluar dataset seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, yang penting datasetnya dulu ada. Gitu. Oke, yang lain ada yang masalah? Oke, lanjut ya sekarang. Oke, sekarang buka Excel-nya. Tadi saya kasih Excel modelnya kayak gini ya. Yang pertama adalah ini saya hapus dulu ya. Hipotesis saya hapus dulu. Oke, bentuknya kayak gini ya. Yang pertama bentuknya kayak gini. Jadi ada data mengenai mahasiswa, ada data tentang motivasi, lingkungan, IPK. Nah, mahasiswa, ini data 40 mahasiswa, motivasi ini adalah X1, terus lingkungan adalah X2,
Oke. Dan yang terakhir IPK adalah Y. Jadi yang akan kita uji ada X1, X2, dan Y. Oke, pertama di save, lalu di close. Kalau kita mau masukin ke dalam SPSS, supaya tidak bermasalah, Excel-nya kita close. Oke, jadi formatnya teman-teman bisa Excel, bisa juga CSV. Ya, jadi kalian boleh juga CSV, boleh juga Excel ya, bebas gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk memindahkan data dari Excel ke dalam SPSS. Yang pertama, kalian bisa copy langsung seperti ini, misalnya kalian blok, ya, kalian blok seperti ini. Kalau mau di copy seperti ini, misalnya contohnya. Ini cara pertama adalah di copy. Cara pertama, copy ke dalam datasetnya ini, langsung. Itu bisa kayak gini caranya. Ya, itu cara pertama di copy. Ini tapi karena datanya cuma 40, kita ngebloknya nggak sulit gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya bisa sampai 500, 200 itu kan sulit ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, eh, paling enak adalah impor data sebenarnya. Ya, saya delete dulu ya. Oke, misalnya kita import data. Gimana sih caranya impor data? Jadi data yang dari Excel tadi itu sudah kita langsung kita masukin ke dalam sini. Oke, hasilnya saya close dulu. Oke, caranya yang pertama adalah, oke, balik ke dataset. Di sini ada file, ya. Kalian bisa pakai impor data. Lalu ada Excel. Kalau kalian datanya tentang X, apa di save sebagai Excel, klik Excel. Kalau kalian datanya save sebagai CSV, klik CSV dan seterusnya. Ini ada banyak data yang bisa kalian buka. Ya, jadi bisa impor data pakai Excel. Nah, Excel tadi kalian nyimpennya di mana? Kalau kalian nyimpennya di desktop, kalian cari di desktop. Kalau kalian nyimpennya di mana tadi, pokoknya di mana tempat kalian nyimpen itu diklik aja, nanti dia akan keluar datanya. Nah, kadang teman-teman ada yang bermasalah kayak saya misalnya. Ketika saya ketik ini, tadi saya letakkan dia di desktop, tapi ternyata nggak keluar, padahal filenya file Excel. Atau ketik CSV, misalnya tadi save, save sebagai CSV nggak bisa juga. Jadi kadang ada permasalahan kayak gini. Nah, kalau misalnya ternyata kalian nggak keluar, bisa pakai cara kedua. Cara keduanya paling gampang adalah kita drag. Misalnya gini, tadi saya taruh di desktop nih datanya. Oke, langsung aja di drag sebenarnya bisa. Jadi misalnya pakai file Excel, kita drag ke sini, nanti dia akan keluar langsung. Nah, dia akan muncul nih, dia akan ngebaca Excel-nya kira-kira sheet mana yang mau kalian ambil, ada di sini. Misalnya kalian satu file terdiri atas banyak sheet, kalian bisa pilih sheet-nya kayak di sini, ya. Terus kalian tinggal klik OK. Nanti dia akan masuk namanya ke dalam dataset. Datanya akan langsung masuk ke dalam dataset seperti ini. Nah, ada lihat ini muncul kayak gini. Oke, di drag bisa, diimpor bisa, atau di open juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya mindahin data. Kalian mau copy paste langsung bisa, kalian mau via file impor data, file impor data, cari Excel bisa, atau kalian langsung open, open data. Kalau mau open data juga bisa. Ini boleh cari yang Excel misalnya seperti ini, atau misalnya filenya CSV juga bisa, atau kalian drag juga bisa. Ya, oke. Jadi bebas. Yang penting sudah muncul ke dalam dataset seperti ini. Bu, saya beda hasil impor datanya. Ini siapa? Syahid. Oke. Yang bedanya kenapa? Coba saya stop share. Silakan share screen Syahid. Syahid mau share screen? Oke, lagi share screen. Oke, kita lihat dulu. Apa bedanya? Oh, oke. Ini kalau begini, oke, nggak apa-apa. Coba di bawahnya, Syahid itu ada overview, data view, variable view. Nah, silahkan data view-nya. Oh, oke, ini ya. Data view ya. Oke, sama ya.
Yang tadi munculnya kayak syahid sebenarnya itu karena di bawahnya itu kayak ada sheet-nya. Ya, jadi kalian boleh klik di sini data view atau variable view. Ya, variable view ini adalah semacam klasifikasi dari setiap kolom. Nanti ini akan kita apa namanya bahas. Oke, kalau semuanya sudah data view masih muncul udah masuk seperti ini silakan. Yang belum tadi ada yang bermasalah atau tidak silakan lanjut. Kalau nggak ada kita lanjut. Oke. Nah, teman-teman yang mahasiswa ini sebenarnya kan ini seperti jumlah sampel aja ya, karena ini tidak masuk ke dalam, sebenarnya boleh dibiarkan, boleh juga dihapus kalau mengganggu gitu ya. Jadi yang akan kita olah sebenarnya hanya motivasi, lingkungan, dan IPK. Oke, sekarang kita boleh ke variable view. Klik di bawah sini. Di bawah sini ada data view, ada variable view. Kalian klik variable view. Oke, kalian klik di sini name, di sini ada mahasiswa, motivasi, lingkungan, IPK. Di sini ada nama, ada tipe, ada width, decimal, label, value, missing, column, align, measure. Oke, nah sekarang teman-teman, karena kita pertama gini, kita mau menamakan motivasi itu sebagai F1. Jadi di sini motivasi itu kita tulis sebagai label saja. Label di sini kalian boleh tulis motivasi. Nah, di sini kalian ganti sama X1 supaya kalian nggak ketuker mana X1, X2. Lingkungan kita bisa ganti menjadi X2. Di sini labelnya ganti menjadi lingkungan. Di atas sini labelnya boleh mahasiswa. Dan di sini IPK sebagai Y. Oke, jadi ganti gini, labelnya adalah IPK. Kalau labelnya mau diganti, misalnya motivasi kepanjangan, itu biasanya suka disingkat. Misalnya MOT sebagai motivasi, lingkungan misalnya link sebagai lingkungan, gitu ya. Karena kadang biasanya panjang, nama variabel panjang itu boleh disingkat di bagian label, ya. Oke, yang berikutnya adalah tipenya, tipenya di sini sebenarnya ada banyak, numeric, koma, dot, dan lain-lain ya. Nah, karena kita mau eh, data yang mau kita olah itu tipenya numeric ya. Data yang tidak kita olah, kita kasih tipe string. Nah, karena di nomor satu ini adalah mahasiswa, ini hanyalah penomoran saja, bukan yang ingin kita olah, maka kita boleh ganti dia ke string. Oke, ganti dia ke string ya. Terus klik OK. Nah, X1, X2, dan Y silahkan biarkan menjadi numerik. X1, X2, dan Y silahkan tetap menjadi numerik. Oke, kita pindah ke widget. Widget dibiarkan saja karena tidak ada pengaruhnya. Desimal, nah desimal ini kalau misalnya datanya itu ada yang koma-komaan kayak tadi. Motivasi, eh, IPK ada komanya, maka biarkan dia desimalnya di sini 2. Ya, kalau yang lain nggak ada komanya, maka biarkan 0 di sini. Oke, berikutnya label tadi udah kita ganti label. Value-nya dibiarkan saja, missing-nya dibiarkan saja, kolomnya juga, align-nya juga. Nah, measure. Oke, measure di sini coba cek. Ketika ada data yang tidak akan kita olah, misalnya tadi mahasiswa, mahasiswa nggak kita olah, maka kita ganti datanya menjadi nominal. Ya. Data yang mau kita olah ganti semua ke scale. X1, X2, dan X3-nya menjadi scale. Oke. Nominal apa yang nominal hanya yang mahasiswa karena tidak akan kita olah. Itu hanya penomoran saja. Oke. Semuanya sudah sama seperti ini. Kalau sudah sama seperti ini, kita akan mulai olah datanya ke step berikutnya. Ibu, Bu, saya Yo, kolomnya beda. saya kolomnya beda. oke, Andra share screen. Bentar. Apa yang beda, Andra? Kolom. Oh, oke, nggak apa-apa, dibiarkan saja. Value missing dan kolomnya ini dan sampai line ini sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Jadi dibiarkan saja. Yang pengaruh itu yang terutama yang bagian measure, apa desimal, label, sama type dan nama. Oke?
Oke, baik Andra? Bu. Terima Oke, kasih. ada lagi yang lain tadi siapa yang juga beda tampilannya? Mau share screen? Ada yang mau ini lagi, share screen lagi? Saya sama Bu, kalau beda Bu. Oh iya, oke nggak apa-apa Yogi, lanjut aja. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi sekarang ke langkah berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi ya, ini sudah masuk datanya. Datanya udah masuk ada di sini yang akan kita olah. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang akan kita lakukan pengujian? Oke, sama kayak kemarin waktu pakai Excel, mulai dari deskriptif statistik, lalu ke pengujian hipotesis. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kemarin itu kita kan pas ketika kita melakukan uji T, ketika kita melakukan uji F, uji Z, nah kemarin itu kalau kalian ingat, ada beberapa prasyarat. Syaratnya adalah datanya berdistribusi normal. Nah, cuman waktu kemarin pakai Excel, kita tidak melakukan uji normalitas namanya. Uji normalitas itu adalah salah satu uji asumsi klasik di mana merupakan prasyarat agar data itu bisa dilakukan uji hipotesis. Jadi sebenarnya sebelum uji hipotesis ada namanya uji asumsi klasik. Oke, uji asumsi klasik ini digunakan untuk data yang sifat apa ya? Biasanya datanya itu sudah sekunder biasanya, data sekunder ya. Nah, contoh misalnya kayak gini, ini X1 dan X2-nya sudah kita dapatkan dan Y-nya juga sudah kita dapatkan. Nah, kita harus melakukan uji asumsi klasik dulu. Oke, saya akan jelaskan satu-satu apa itu uji asumsi klasik dan bagaimana langkah-langkahnya. Ya, saya akan share screen dulu untuk data mengenai uji asumsi klasik. Saya akan share di chat Zoom. Ini boleh kalian simpan tentang uji asumsi klasiknya. Sambil nanti kalian bisa baca. Sambil saya jelasin ya, itu ada di itu kalian boleh. Oke, jadi itu adalah rangkuman mengenai pengujian uji statistik ya. Uji asumsi klasik. Nah, jadi akan ada dari yang pertama ya. Jadi uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda ya. Nah, kemudian eh kita akan coba satu-satu. Ya, nanti kalian boleh baca secara detailnya di sini. Kita akan bahas satu-satu aja. Ada jenis-jenis uji asumsi klasik yang hari ini akan kita praktikkan semua di SPSS ya. Oke, kita praktikkan semua di SPSS. Mulai dari satu, udah uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan ada uji linearitas. Tapi uji linearitas ini sebenarnya tidak diperlukan ya karena begitu kita pakai regresi linear berganda itu sebenarnya sudah bisa membuktikan kelinearitasan dari uji linearitas gitu ya. Jadi uji linearitas ini sama dengan regresi linear. Nah, jadi nanti kita akan langsung aja ke regresi linearnya. Nah, yang pertama uji normalitas dulu. Nah, jadi teman-teman kalau kalian mau melakukan uji hipotesis itu apa sih Bu? Uji hipotesis itu yang kemarin kita ngitung pakai Excel, ada uji T, ada uji F, koefisien determinasi. Nah, itu namanya uji hipotesis ya. Nah, sebelum masuk ke uji hipotesis, kita melakukan uji asumsi klasik dulu. Uji asumsi klasik ini yang pertama masuk ya, uji normalitas. Uji normalitas untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Ya, oke. Jadi uji normalitas ini harus melihat nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Kalau datanya tidak normal, maka tidak bisa dilanjutkan ke uji lainnya. Oke, jadi langkah pertama normalitas. Nah, kalau datanya nggak normal, penyebabnya apa tuh, Bu? Banyak.
banyak penyebabnya. Ada misalnya gini, pemahaman normal bisa dianalogikan dengan sebuah kelas. Misalnya, di sebuah kelas, para siswa sangat kurang pintar dan pintar dalam jumlah sedikit dengan sebagian besar di kategori menengah. Nah, yang disebut tidak normal adalah ketika dalam satu kelas itu dia tidak pintar semua. Atau ketika dalam satu kelas semuanya pintar. Nah, itu justru datanya nggak normal. Gitu. Ya, justru itu datanya nggak normal. Jadi data yang normal itu adalah ketika datanya itu imbang atau balance antara nilai yang rendah sama nilai yang tinggi. Jadi nggak melulu semua nilainya harus tinggi. Semua nilainya harus rendah. Ya, itu kira-kira gambaran mengenai data itu normal atau tidak. Ya kan nggak mungkin banget dong misalnya dalam satu kelas semuanya itu cerdas. Even misalnya ada sekolah unggulan pasti ada aja anak yang misalnya sebenarnya dia di bawah rata-rata. Kalau misalnya semuanya cerdas, apa namanya itu baru nggak disebutnya kalau menurut data ya itu data yang tidak normal. Nah, tes normalitas itu nanti ada macam-macam. Kita bisa pakai histogram, ada pakai diagram plot, ada juga nanti kita ada berapa yang nanti kita coba. Nanti kita coba satu-satu. Oke, pertama gini dulu. Buka file apa tuh namanya? Microsoft Word ya. File Microsoft Word ini nanti yang akan data yang akan kalian pindahkan dari output SPSS nanti akan kalian pindahkan ke Microsoft Word ya. Jadi silakan dibuka Microsoft Word-nya supaya nanti bisa dengan mudah kalian pindahkan data dari output ke dalam Word. Nah, sekarang kita buka seperti ini. Oke, teman-teman. Oke, sudah siap ya kita akan ke langkah yang pertama. Langkah pertama, teman-teman, seperti biasa kita lakukan statistik deskriptif dulu, ya. Statistik deskriptifnya cara melakukannya adalah kalian lihat di sini ada ketutupan sama apa namanya Zoom. Saya ke bawah dulu. Oke, di sini ada kalian klik dataset ya. Kalian klik di dataset. Di dataset sini, oke, ada data analysis. Oke, analyze, analyze data, sorry, analyze. Di sini ada tombol analyze. Klik analyze. Di sini bawah ada deskriptif statistik. Oke, ada deskriptif statistik terus di sini ada di oke, di sini ada deskriptif. Oke, sudah dibuka. Oke. Sudah, Bu. Oke, silakan pindahkan ketiganya. Kalau kalian 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 apa namanya? Kalian pindahkan ini satu ke sini ke sampingnya semua dipindahkan. Oke, kalau sudah dipindahkan kalian klik option. Nah, ini adalah data statistik yang mau kalian keluarkan. Kalau kalian mau keluarinnya lengkap, kalian boleh klik tambahin misalnya summary-nya berapa. Kalian keluarin variansnya, range-nya juga boleh ya. Terus kalian bisa juga klik min. Nah, ini boleh juga ya. Nanti klik continue. Nah, udah. Kalau gitu langsung aja oke. Nanti akan keluar di output sini. Akan ada output di sampingnya sini. Oke, kita bikin dua jendela kayak gini ya. Jadi ada output, ada. Nah, outputnya sudah keluar. Siapa yang belum keluar? Sudah keluar seperti ini. Oke, di sini ada statistik deskriptifnya. Nah, ini adalah outputnya. Ya, ini boleh kalian pindahkan ke dalam Word. Misalnya tadi kita udah nyiapin satu Word untuk mencatat mengenai uji hipotesis misalnya. Uji normalitas. Oke, sebelum kita ke ini kan ya. Sebelum kita ke uji asumsi klasik, oke. Caranya sebenarnya bisa kalian langsung copy ya. Kalian langsung copy. Jadi misalnya kita statistik deskriptif.
Nah, kalian bisa copy di sini, di outputnya, di dalam tabelnya, kalau kalian klik kanan ada copy, kalian boleh langsung copy. Nah, kalian copy di Word, itu biasanya akan langsung keluar tabel yang sama. Tapi ada juga permasalahannya kayak laptop saya nggak bisa langsung keluar, maka biasanya saya eh, ini, apa namanya, screenshot. Oke, bisa di screenshot, bisa juga kalian langsung copy paste ya. Kalau saya kebetulan ada, mungkin ada waktu install ada yang nggak lengkap, jadi saya nggak bisa langsung copy paste berupa tabel ya. Jadi saya eh, akan paste sebagai picture. Jadi boleh kalian screenshot, boleh juga kalian copy ya. Nah, berarti di situ sebenarnya sudah masuk datanya. Statistik deskriptifnya berarti sudah keluar. Di sini kita bisa lihat ini ada range-nya, ini nilai minimumnya, ada summary-nya, ada mean-nya, ada standar deviasi, dan ada varian. Gitu ya. Oke, sampai sini kita selesai untuk statistik deskriptif. Ya. Kalau kemarin waktu pakai Excel, kita pakai toolpack ya, analisis toolpack juga bisa sama langsung keluar datanya kayak gini. Di di SPSS juga bisa. Oke, ada pertanyaan atau ada yang belum keluar, silakan. Kalau nggak ada, kita langsung ke uji asumsi klasik ya, teman-teman. Oke, sekarang yang pertama nih, uji asumsi klasik, uji normalitas. Oke, kita balik lagi. Baliknya kemana? Baliknya ke dataset. Oke, kita balik ke dataset nih, teman-teman. Yang diklik dataset, bukan outputnya. Kalau kalian klik output, nanti pilihan yang ada di atas akan beda. Kalian klik yang dataset, sekarang kita akan melakukan uji normalitas ya. Sekarang klik analyze. Oke, analyze regression. Ada linear di sini. Sekali lagi, analyze, regression, dan linear. Oke, kalian klik linear. Keluar tabel seperti ini. Jendela seperti ini. Oke, yang pertama. Variabel dependent berarti variabel Y yang akan dipengaruhi. Maka klik di sini IPK, yang Y-nya kalian klik, kalian pindahkan pakai panah ke dependent. Motivasi dan juga link kalian pindahkan ke independent. Oke. Jadi IPK motivasi ke Y dependent, Y-nya pindahin ke dependent. Oke, ini independennya. Oke, sama kalau sudah kita ke statistik. Keluar jendela lagi kecil seperti ini, statistik. Oke, kalau sudah keluar statistik seperti ini, coba silakan di checklist. R square, deskriptifnya nggak perlu kita checklist karena tadi kita sudah punya statistik deskriptif. Kalau tadi kita tidak melakukan statistik deskriptif, kita boleh checklist ini. Tapi karena tadi sudah kita lakukan, jadi kita tidak perlu lagi. Oke, jadi R squared-nya di checklist. Oke, di bawah sini ada collinearity-nya di checklist. Di sini ada Durbin-Watson-nya di checklist. Klik continue. Sekali lagi ya. Statistik, checklist estimates, model fit, R square, collinearity, dan Durbin-Watson. Klik continue. Sekarang ke bawahnya ada plots. Di bawahnya statistik ada plots, kalian klik plots. Oke, setelah klik plots, lihat di sini. Di bawah sini sebelah kiri kotak kecil ada ZPRED, ZPRED, ZPRED. Oke, klik di sini, pindahkan dia ke X. Oke, ZPRED sini, pindahkan dia ke X. Nah, di bawah sini ada SREID. SREID atau ini SREID ini pindahkan ke Y. Kemudian di bawah sini ada histogram, ada normal probability plotnya di checklist. Klik continue. Sekali lagi, yang ketinggalan, ayo. Plots. Zepred, pindahin ke X. SRE, sheet, pindahin ke Y. Histogram checklist, normal checklist. Klik continue.
Oke. Setelah itu di bawahnya ini ada save. Di bawahnya plots ada save. Sini. Oke, di sini sebelah kanan ada residual. Sebelah kanan ada residual, unstandardized-nya di checklist. Unstandardized-nya di checklist, lalu continue. Sekali lagi yang ketinggalan. Klik save. Unstandardized di checklist. Klik continue. Oke, jadi kita sudah sudah 4 langkah ya memindahkan variabel, statistik, plot, save. Sekarang klik OK. Nah, hasilnya akan keluar di output di bawahnya statistik deskriptif yang tadi kita lakukan. Di bawah sini kalau kalian geser ke bawah akan ada beberapa tabel hasil pengolahan data untuk uji normalitas, termasuk ada charts, plot, ya, dan scatter plot seperti ini. Oke, siapa yang belum keluar hasilnya? Bu, tadi di save tuh apa aja, Bu? Yang waktu save. Oke, yang waktu di save tadi dia ada sebentar. Analyze. Oke, yang di bagian save ini seperti ini unstandardized saja. Sebelah kanan ada residual, ada unstandardized. Kalian checklist lalu continue. Oke, tadi siapa yang nanya? Zahran? Iya, Pak. Iya. Iya, Bu. Oke. Siapa yang belum keluar, Cung? Ya, Ibu bisa, maaf diulang nggak Bu? Soalnya ketinggalan Bu. Oke, diulang dari statistik. Oke, Algar minta diulang juga. Oke, sekali lagi ya, teman-teman ya. Oke, ikuti sekali lagi ya. Klik analyze. Tadi yang pas di apa namanya? Dataset ya, waktu dataset. Analyze. Di sini ada regression, ada linear ya. Keluar seperti ini. Oke, ikuti sekarang. Statistik. Ini udah masuk ya, dependennya udah masuk Y, independennya udah masuk X1 dan X2. Sekarang masuk ke statistik. Checklist. 1. Estimate. 2. Model fit. 3. R square. 4. Collinearity. 5. Durbin-Watson. Klik continue. Oke. Kalau belum masuk gimana ya, Bu? Maksudnya belum masuk gimana? Dea, maksudnya gimana, Dek? Itu Bu yang apa tadi, motivasi sama linknya tuh belum masuk yang di independen kayak gitu. Oh, gini caranya. Ini kamu klik misalnya gini, IPK-nya kamu balikin ini, IPK-nya tadi kosong ya. Ini balik ke sini, kamu klik IPK. Di sini sebelah kiri, IPK-nya diklik sampai warna biru. Kamu klik panah, masuk ke dependent. Bisa, Dek? Bisa Bu. Oke, sama halnya dengan motivasi dan link ya. Lakukan dengan hal yang sama untuk motivasi dan link. Oke, ada lagi. Oke, nggak ada lanjut. Tadi statistik udah. Ya, Andra, silakan. Sekarang plots. Plot muncul seperti ini, ya. Yang Z-pred masukin ke X. Klik, klik Z-pred warna biru, klik panah X. Oke. Yang Stress ID, Stress ID di sini ada bawah nih, kedua dari bawah Stress ID. Klik sampai warna biru, pindahkan dia ke Y. Klik panah Y. Jadi di Y sini ada Stress ID, di X ada Z-pred. Lalu di sini ada histogram di checklist, normal probability plotnya di checklist juga. Klik continue. Ya, lanjut lagi setelah itu save. Yang di bagian save sini, di residual ada klik unstandardized. Bagian residual sebelah kanan, checklist yang unstandardized. Lalu klik continue. Setelah itu klik OK. Kalian akan keluar outputnya seperti ini. Oke, ada yang mau share screen? Ibu mau nanya, Ya,
Tadi ini lagi cari apa, Bu, namanya? Uji normalitas. Oke, makasih, Bu. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada lanjut. Ya. Sekarang, tadi kan saya sudah meminta kalian untuk mempersiapkan Excel ya. Tadi di atas ini kita sudah statistik deskriptif. Nah, sekarang kita uji normalitas. Uji normalitas nanti kita akan pakai lewat histogram, ada lewat p-plot, dan ada Kolmogorov-Smirnov. Ya, jadi akan ada 3 jenis uji normalitas ya. Uji normalitas akan ada 3 macam. Yang pertama by histogram. Pertama kita cari di output ya. Outputnya SPSS, kalian cari di bawah histogramnya. Nah, seperti ini histogramnya ya. Pastikan di atas ini dependent variabelnya sama ya, ITK ya. Kalian klik kanan copy, bisa di copy ini ya. Ini kalian klik kanan bisa di copy gambar, kalian pindahin ke sini ke Word ya. Nanti dia akan muncul dalam gambar seperti ini. Oke. Jadi gimana syaratnya dia normal atau tidak? Syaratnya adalah ketika kurvanya menggunung di tengah, maka data berdistribusi normal. Lihat di sini ada garis hitam, set menggunung di tengah seperti ini, set. Ini namanya normal. Sehingga hasilnya, jadi kalau kalian nanti nulis interpretasinya, selain ada syarat, juga kalian jelaskan hasil dari olah data kalian. Ini adalah syaratnya. Jika kurva menggunung, maka data berdistribusi normal. Hasilnya kalian apa? Hasilnya adalah kurva menggunung. Sehingga disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Ya, ini baru pakai histogram ya. Jadi datanya menggunung. Bu, kalau yang tidak menggunung itu misalnya gimana? Kalau tidak menggunung itu dia misalnya di sini. Misalnya dia di sini nih, kurvanya begini nih. Set. Nah, itu intinya dia tidak menggunung di tengah. Oke. Kalau nggak menggunung, tidak berdistribusi normal. Bisa dilanjutkan? Tidak bisa dilanjutkan. Ya. Terus harus gimana, Bu? Maka kita harus buat datanya normal. Ada beberapa cara membuat data menjadi normal. Yang pertama adalah membuang outlier. Outlier itu adalah data yang merusak, ya. Dia merusak data sehingga harus dibuang, gitu. Yang kedua adalah melakukan transform data. Nah, itu panjang sebenarnya cara langkah-langkahnya. Nanti apa ya? Itu sebenarnya kayak study case yang mendalam ya. Itu nggak kita bahas di sini bagaimana membuat data itu menjadi normal kembali. Tapi nanti kalau kalian ini ada waktu untuk mempelajari lebih dalam, kalian boleh cari di buku cara apa ya membuat data menjadi normal. Bukan dimanipulasi ya, datanya bukan dimanipulasi, tapi kita justru apa ya membuang data yang merusak misalnya. Misalnya gini teman-teman, dari 40 data tadi kita, misalnya tadi kita nggak normal. Dari 40 itu berarti ada data yang outlier. Nah, data outlier ini harus dibuang. Kalau datanya udah dibuang, berarti sampel kita berkurang. Yang tadinya 40 misalnya, ada yang outlier 3, berarti berkurang 3. Sehingga berikutnya yang akan kita olah adalah 40 dikurang 3, 37. Gitu. Itu kalau datanya tidak normal. Ya. Ya. Oke, kita lanjut aja ya, karena masih panjang perjalanan. Sekarang udah jam 11. Oke, langsung lanjut. Jadi ini kurva menggunung, maka data berdistribusi normal. Ya, hasilnya kurva menggunung sehingga ditemukan data berdistribusi normal. Langkah kedua, pakai p-plot sekarang teman-teman. Jadi ini baru uji normalitas ya, guys. Yang pertama histogram udah, sekarang pakai p-plot. Oke, p-plot. P-plot dapat dari mana? Balik ke output. Ya, makanya enak kalau kalian Windows-nya dijajarin 2 gini ya. Kalau Windows-nya dijajarin 2 gini, kalian akan lebih mudah melihatnya. Oke, p-plot itu yang ini nih, guys. P-plot itu yang ini. Ini ada judulnya, Normal P-plot of Regression. Ini kalian copy juga. Klik kanan, copy, pindahin ke Word. Hasilnya akan muncul seperti kurva ini, kurva P-plot. Oke, syaratnya apa? Oke, lihat di sini syaratnya. Jika garis membentuk diagonal, maka data berdistribusi normal. Kalian lihat garis hitam di sini. Nah, garis hitam yang ada di sini terbentuk diagonal seperti ini, maka data berdistribusi normal.
Kalau nggak diagonal emang gimana, Bu? Kalau nggak diagonal dia misalnya dia akan vertikal atau horizontal. Nah, itu tidak normal ya, teman-teman. Jadi dia harus membentuk diagonal seperti ini akan otomatis keluar, bukan kalian yang ngegarisin, dia akan otomatis keluar ya seperti ini. Maka datanya normal. Atau datanya apa namanya garisnya itu nggak diagonal tapi bergerigi dan sebagainya. Ya, maka karena syaratnya adalah jika garis membentuk diagonal, maka data berdistribusi normal sehingga hasilnya adalah garis pada piplot membentuk diagonal, garis kita diagonal. Maka disimpulkan datanya berdistribusi normal. Ya, diagonal kan emang ke arah bawah. Ini kan ke arah bawah ya. Ini kan dari atas ke bawah ke atas. Gitu maksudnya. Virgi, maksudnya gimana? Gambar kamu beda kah? Enggak, Bu. Saya kalau misalkan nanti pas tugas gitu. Dari kiri atas ke bawah, kanan Iya. bawah gitu. Itu gak apa-apa. Iya, kah? Dari kiri atas ke kanan bawah. Jarang ya, tapi biasanya dia akan begini bentuknya nih Virgi. Kalaupun dia nggak begini, nanti dia pilihannya kalau nggak dia diagonal dari kiri ke kanan, dia pasti kalau nggak vertikal, horizontal atau dia bergerigi. Biasanya gitu Virgi. Baik, Pokoknya Bu. pengolahan datanya memang begini, outputnya dari SPS biasanya ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Ibu mohon maaf, ini di copy ke Word lagi, Bu. Betul, di copy ke Word ya, piplotnya ini di Ya. copy ke Word. Oke. Syaratnya jangan lupa ditulis. Jadi kalian nanti begitu kalian ngerjain soal, kalian tahu syaratnya apa sih supaya normal. Nanti hasilnya apa. Oke, yang ketiga sekarang uji normalitas. Kita masih di uji normalitas. Yang ketiga adalah pakai Kolmogorov-Smirnov ya. Jangan keselimpet ya. Ini uji Kolmogorov-Smirnov. Gimana caranya? Oke, sekarang kita balik lagi untuk si Kolmogorov-Smirnovnya ini kebetulan. Oke, balik ke dataset, teman-teman. Guys, balik ke dataset. Dataset, sudah. Oke, oke, tadi saya ada yang lupa. Coba kalian lihat di data view ya. Kalian lihat di data view, itu pasti di sebelah sini akan nambah satu kolom. res_1. Yang belum nambah apa namanya satu kolom di sini berarti ada langkah yang tadi terlewati. Ya, pastikan di sini X1, X2, Y, dan ada res_1. Ini namanya data residu. Data residunya inilah yang kemudian kita uji normalitasnya. Oke, nah sekarang kita pakai uji yang ketiga. Uji KS, Kolmogorov-Smirnov, atau KS biasa disingkat. Oke, sekarang dataset, analyze, non-parametrik. Oke, legacy dialog. Di sini ada nomor satu strip sampel KS, KS, sampel KS. Ulang, analyze. Yuk, ikutin semua. Analyze. Non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Klik. Keluar seperti ini. Udah keluar seperti ini? Oke. Nah, pindahkan yang unstandardized. Yang dipindahkan ke sebelah kanan yang unstandardized. Pindahkan sebelah kanan. Oke. Langsung klik OK. Ya. Oke. Keluar hasil seperti ini. Siapa yang belum keluar? Oke, kalau sudah keluar seperti ini, pindahkan dia tabelnya. Pindahkan dia ke Ibu Word. maaf, tadi habis yang legacy apa ya, Bu? Legacy. Oke, analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Nomor satu strip sampel KS. Ketemu, Syadin? Iya ada, Bu. Makasih. Ya, oke. Kalau udah diklik, dia akan keluar seperti ini. Pindahkan yang unstandardized. Hasilnya ini, tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test
Kalian copy tabelnya, pindahin lagi ke Word. Oke, sekarang lihat di sini. Syaratnya apa? Tulis ya syaratnya. Jika nilai asimptom signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lihat di sini, yang mana sih data asimptom signifikan di sini? Nih, ini 0,200. Kita tulis di sini nilai asimptom signifikannya 0,200 lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan data berdistribusi normal. Oke, berarti uji pertama kita lolos ya. Masih ada 3 uji lagi sebelum masuk ke uji hipotesis. Oke, ada 3 pengujian lagi sebelum kita masuk ke uji hipotesis. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Atau ada yang belum muncul mau share screen. Biar nanti dibenerin. Boleh. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ke uji yang kedua. Oke, uji yang kedua sekarang. Kita masuk ke uji multikolinearitas. Ya, oke, teman-teman, kita ke uji multikol namanya. Nah, kita baca dulu apa sih Bu uji multikol. Oke. Kalau kalian buka tadi di PDF, di situ ada pengertiannya. Untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel independen, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen akan terganggu. Misalnya gini, kita punya X1 sama X2. Nah, apakah ada hubungan antara X1 dan X2 ini korelasinya? Gimana? Gitu ya. Karena kalau korelasinya tinggi, dia akan mengganggu antara hubungan X dengan Y. Jadi kita akan pakai uji multikol. Multikol jadi ini untuk menguji antar variabel X. Oke, sekarang untuk uji multikol, caranya sebenarnya tadi sudah kita barengi. Kita barengi ketika kita uji normalitas ya. Sekarang kalian lihat ke output. Oke, output kalian tarik ke atas ya. Kalian tarik ke atas ya. Kalau kalian tarik ke atas di bawah sini, nah ada tabel koefisien namanya. Di bawah ANOVA ada tabel koefisien. Oke. Tabel koefisiennya kalian copy, pindahin dulu ke Word. Oke. Lihat di output, cari tabel koefisien, kalian copy paste ke dalam Word. Kalian copy paste ke dalam Word seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita lihat syaratnya apa sih ini agar dia lolos dari multikolinearitas. Syaratnya yang pertama, ini ada 2 syarat. Yang pertama, nilai tolerance harus lebih besar dari 0,1, 0,10. 10 maksudnya 0,10. Nilai tolerance harus lebih besar dari 0,10. Syarat yang kedua, nilai VIF harus kurang dari 10. Oke, ketika 2 syarat ini terpenuhi, maka data kita terbebas dari multikolinearitas. Kalau tadi waktu uji normalitas, data kita harus normal. Kalau di uji multikol, justru data kita nggak boleh ada multikolinearitas. Harus terbebas dari multikolinearitas. Sehingga kita lihat sekarang hasilnya ada di mana. Lihat di tabel koefisien sebelah kolom paling eh, kanan. Lihat kolom paling kanan. Nah, nilai toleransinya pertama pakai yang pertama. Nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Lihat toleransi di sini. Nah, nilai toleransi yang ada di sini harus lebih besar dari 0,10. Data kita 0,791 berarti lebih besar dari 0,10. Maka tulis hasilnya di sini. Hasil 1. Nilai toleransi. Bentar. Kenapa? Oh ya. Bentar.
Remaja. Oke, jadi lanjut lagi ya. Lihat nilai toleransinya. Hasilnya satu, nilai toleransinya 0,791 lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Yang kedua, tadi pakai syarat VIF. VIF lihat di sini nih. Ini ada juga nih teman-teman nilai VIF-nya 1,264. Maka di sini nilai VIF 1,264 lebih kecil dari 10,00 sehingga disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas. Berarti kita sudah lolos uji yang kedua, uji multikolinearitas. Ya. Sampai sini siapa yang belum ada? Belum ini muncul? Silakan. Sama ya, dari angkanya kita sama ya. Oke. Sudah uji kedua, sekarang kita ke uji ketiga ya. Nah, ini namanya agak susah nih, teman-teman nih. Karena suka belibet nih kalau nyebutin nama uji ini. Kalau tadi uji normalitas udah, uji multikolinearitas sudah. Sekarang kita ke uji yang ketiga, namanya uji heteroskedastisitas. Ya. Oke, agak panjang dan agak belibet. Heteroskedastisitas. Saya juga suka belibet, makanya kalau ngomong harus pelan-pelan. Apa sih uji heteros ini kalau kita baca di sini? Ya. Jadi dalam uji heteroskedastisitas, jadi uji heteroskedastisitas ini diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dengan pengamatan lain. Model regresi yang memenuhi syarat adalah bahwa ada kesamaan varians antara residu dari satu pengamatan dan lainnya. Itu disebut dengan homoskedasticity. Nah, gimana caranya? Ya. Handphone, dompet. Nah, sekarang kita akan melakukan uji heteroskedastisitas pakai dua cara. Yang pertama pakai P-plot, yang kedua pakai uji Glaser, ya. Dan yang kita nilai adalah si residunya. Oke, ini agak belibet. Ikutin ya, panjang dan belibet, tapi bisa dilakukan, mudah. Yuk, lanjut. Kita ke ini sekarang, ke apa sih namanya? Dataset. Oke, sudah semua ikutin ya, ini agak panjang. Dataset. Sudah, kalau sudah kalian klik di sini ada transform, compute variable, klik. Nah, ada keluar kayak gini. Oke, di sebelah kiri ada target variable. Di sini kalian ketik ketik RES residu underscore 2. Salam hati-hati. Res underscore 2. Oke, sudah. Oke, sekarang kalian klik sebelah kiri. Di sini numeric expression-nya kalian klik. Di sebelah sini kanan, sorry, kiri. Kanan sini ada numeric expression-nya kalian klik. Di bawah sini ada function group. Function group-nya kalian klik all. Habis itu di bawah sini ada ABS. Oke, siapa yang belum ada? All ABS, klik 2 kali sampai dia muncul di numeric expression. Di sini ada tanda tanya berwarna biru. Oke, tanda tanya berwarna biru ini kita isi dengan apa? Kita isi dengan unstandardized sebelah, kolom sebelah kiri. Klik unstandardized residual. Pindahin panah biru, sampai muncul begini. Ya, numeric expression-nya sampai muncul seperti ini. Oke, saya ulang sekali lagi, ayo. Di target variabel ketik res underscore 2. Lalu kalian pindah ke numeric expression. Kalian klik all.
Kalian klik di all, setelah all kalian pindah ke kotak bawahnya, cari ABS, klik 2 kali. Sehingga dia muncul di sini, numeric expression-nya muncul ABS, dan tanda tanya warna biru. Kalian pindah ke kotak sebelah kiri, ada unstandardized, kalian klik panah biru, sehingga dia akan pindah ke numeric expression seperti ini. Udah? Kalau sudah, nah, lihat di numericnya. Di numericnya, di ABS, kalian ketik tambahan underscore RES, sehingga nanti kayak gini numeric expression-nya. Ketik manual ABS, setelah ABS kalian ketik manual underscore RES, sehingga nanti numeric expression-nya akan seperti ini. ABS underscore res dalam kurung res underscore 1. Oke, sudah? Ya, baiklah. Kalau sudah, klik OK. Nah, apa yang terjadi? Coba kalian lihat di dataset. Di dataset sini sudah ada satu kolom variabel tambahan namanya residu 2 atau res underscore 2. Sudah? Siapa yang belum sampai sini? Maaf Bu, Siapa tadi yang belum saya sampai sini? ketinggalan. Kenapa? Yang Khairan? saya ketinggalan sebelum yang apa? Oke, kamu Untuk sampai mana? sebelum yang ini Bu. Oke, ulang. Kasihan. Coba diulang. Ya Bu, makasih Bu. Transform. Kok jadi trans? Oh ya benar, transform. Compute variable. Yang belum diikutin ya, ini setelah ini nggak diulang lagi. Transform, compute variable, diklik. Oke, ketik sini. Di target variabel kamu ketik manual. RES underscore 2. Oke, RES underscore 2. Ya. Setelah itu kamu klik numeric expression di sini. Di function group sebelah kanan. Klik all sampai warna biru, nanti dia keluar di bawah sini. Di bawah kotak bawahnya lagi cari ABS. Klik sampai warna biru, klik 2 kali sampai dia muncul numeric expression-nya seperti ini. ABS dalam kurung tanda tanya warna biru. Ya, kalau sudah di tabel sebelah kiri, di kotak sebelah kiri sini unstandardized-nya, unstandardized kalian klik sampai warna biru, klik panah warna biru sehingga nanti dia pindah seperti ini. ABS dalam kurung res underscore 1. Oke, setelah itu bawa sini ABS, klik. Oke, kalian ABS underscore, ketik manual, ya. Ketik manual di sini ABS underscore RES, ya. ABS underscore RES. Sampai membentuk kata-kata seperti ini. ABS underscore RES dalam kurung RES underscore 1. Lalu klik OK. Oke, kalau sudah klik OK, maka di data view, di dataset kalian akan muncul satu kolom namanya res underscore 2, residu 2. Oke, kalau sudah sampai sini. Khairan, sudah? Ya Bu, sudah. Oke, siapa lagi yang belum? Nanti database-nya dikumpulkan ya. Jadi harus seselesainya kalian. Kalau kalian sudah selesai, boleh nanti seselesainya kalian akan dikumpulkan database-nya. Oke, lanjut. Setelah itu, ya, klik. Ya, tadi udah keluar di sini dataset. Kita balik lagi ke dataset. Setelah itu kalian klik analyze. Kita bikin dia regresi apa yang ke langkah tadi kayak normalitas. Jadi klik analyze. Oke. Kemudian kalian klik regression. Oke, linear, analyze, regression, linear, klik klik linear. Nah, sekarang ya, dependent variable yang di sini yang tadinya IPK, kalian kembaliin. Kembaliin. Klik panah biru sampingnya.
Kemudian kalian pindahin yang res 2. Nah, res 2-nya di dependent. Oke, jadi dependennya sekarang berubah. Yang tadinya Y, IPK Y, sekarang res 2, residu 2. Oke, caranya gimana tadi? IPK-nya kembalikan dulu. Klik sampai warna biru, kembalikan pakai panah biru. Lalu klik res 2, kembalikan lagi pakai panah biru lagi. Oke, jadi sekarang tampilannya begini. Dependennya sama dengan res underscore 2. Ya, oke, setelah itu klik di sini statistik. Oke, yang di checklist hanya. Yang di checklist apa? Yang di checklist satu, estimate. Model fit. Dan satu lagi, covariant matrix. Yang lain nggak perlu di checklist. Jadi yang di checklist hanya estimate, model fit, dan covariance matrix. Klik continue. Oke. Setelah itu kalian ke plot. Oke, jadi statistik udah ya seperti ini ya, klik continue. Setelah itu kalian klik plot. Nah, plot. Nah, yang ini biarkan saja. Y dan X-nya biarkan saja. Yang histogram dan normal, normal, normal. Normal prop-nya di uncheck, di uncheck list. Jadi dikosongin. Jadi hanya Y dan X-nya saja. Lalu continue, ya. Continue sudah. Kalau sudah, lalu klik OK. Nah, oke, keluar output ya. Keluar outputnya. Oke, keluar outputnya. Sekarang coba kalian cek di sini. Yang pertama, oke. Kita buka lagi di Word. Uji heteroskedastisitas. Yang pertama pakai scatter plot. Ya, pakai scatter plot. Caranya gimana? Caranya data scatter plot yang baru, data scatter plot yang residu 2. Ingat ya, kalau tadi pertama kita mengolah dependent variabelnya IPK. Kalau sekarang setelah kita olah kedua, ada muncul lagi dependent variabelnya residu 2. Sehingga ini yang akan kita pakai untuk si heteroskedastisitas. Oke? Maka kita klik copy. Kalian copy sama kayak tadi. Copy kalian taruh di Word. Oke, apa syaratnya untuk si scatter plot untuk heteros ini? Syaratnya jika titik-titik menyebar secara acak, baik di atas maupun di bawah, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak untuk digunakan. Nah, kita lihat hasilnya gimana? Hasil scatter plot menunjukkan bahwa kita lihat di sini titik-titiknya. Titik-titiknya menyebar secara merata atas, bawah, kiri, kanan. Kalau yang disebut dengan heteroskedastisitas, ada heterosnya, biasanya dia ngumpul titiknya di tengah sini. Suka ada di tengah sini, ngumpul semua di tengah sini. Atau dia ada di sini, di bawah sini. Atau di atas di sini mengumpul gitu. Kayak kayak membentuk satu lingkaran gitu pokoknya. Nah, kalau menyebar secara ini artinya kita terbebas dari heteroskedastisitas. Oke. Nah, itu yang cara pertama dari heteros. Sekarang cara keduanya, pakai uji Glaser. Oke, kita sampai uji autocall doang kayaknya ya sempatnya ya yang karena udah mau ini jadi kita kejar ya sampai autocall ya. Sekali lagi baru nanti kita tutup. Oke, sekarang uji Glaser teman-teman. Uji Glaser. Nah, uji Glaser kita pakai tabel koefisien residual. Nah, dapat dari mana? Oke, data yang tadi kita balik ke output. Cari di atas eh, scatter plot ya, kalian geser sedikit. Di sini ada koefisien. Ingat di sini koefisien ini di bawah sini tulisannya dependent variable sama dengan res 2. Jangan pakai yang dependent variabelnya Y ya, pakai yang res 2. Kalian copy lagi ini ke sini. Kalian copy ke Word ya. Kita copy ke Word.
Oke, kita lihat di sini syaratnya apa. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka model terbebas dari heteroskedastisitas. Kita lihat di sini. Kita lihat yang paling bawah. Kita lihat yang paling bawah. Dia lebih besar dari ini 0,6. Ini salah ketik ya. Oke. Ini 0, tadi mana sih dia? Oke, ini 0,067. Lihat di sini, 0,067. Lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heteroskedastisitas. Ya. Oke, sampai sini sudah semua. Bu, Yuk. kok scatter plot saya yang residual 2 kok malah sama kayak scatter plot yang IPK, Bu? Oke, coba share screen. Ya, Bu. Loh. Coba ke atas. Judulnya apa ini? Scatter plot. Bawah, bawah. Ada lagi nggak? Kamu tadi Nggak ada lagi. Oke, coba ulang. Ulang. Ulang di Analyze. Yuk. Tadi gimana? Analyze. analyze. Regression. Mana regression? Oke. Linear. Ya. Oke, residu duanya udah dimasukin. Oke. Statistik. Oke, statistik. Model fit covariance. Oke. Continue. Oke, sekarang plot. Oh, kamu salah masukin Y-nya ya. Yang Y mana, Bu? X-nya. X yang atas itu Yang ini. bukan Zres ID, tapi Zprep. Ya, balikin dulu, Oh, balikin. Zprep yang dimasukin atasnya. Ya, oke. oke. Yuk, continue. Coba. Oke, klik oke. Oke, cek dulu. Nah, Ya, Bu. keluar ya. Oke, Oke, Fatih. makasih, Bu. Yuk, ada lagi yang bermasalah. Yuk, kita benerin. Nggak ada? Oke, kalau Yang nggak nomor ada. 2 Bu sih ketinggalan Bu. Tadi Kenapa, yang pertama Yogi? scatter plot. Tadi yang pertama Mm-mm. kan scatter plot. Terus yang kedua saya ketinggalan tuh. Tadi Oke, copy yang mana? oke, copy yang ini. Bentar, saya sharein lagi. Yang kedua, copy yang koefisien. Di atasnya scatter plot, ada tabel koefisien. Di bawahnya ANOVA. Koefisien dengan keterangan di bawah sini, dependent variable adalah res underscore 2. Kamu pindahin ke dalam Word ke sini. Syaratnya adalah nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Maka model terbebas dari heteros. Hasil kita ini nih 0,067 lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan model terbebas dari heteros. Oke, Yogi? Oke Bu, terima kasih Bu. Yuk, lanjut. Oke, teman-teman, ini uji yang terakhir dari uji asumsi klasik ya. Karena kita belum selesai uji hipotesisnya belum ya, nggak sempat. Nanti kita cari lagi waktu untuk masuk kelas lagi ya. Oke, sekarang ini uji yang terakhir dulu, uji asumsi klasik yang terakhir, uji autocall namanya. Oke, nah ini agak panjang juga caranya, tapi mudah-mudahan 10 menit kelar bahasnya, jadi kalian masih kekejar sholat Jumat. Oke, uji autocall sekarang, coba sekarang kita pindah ke output. Output, ya, kalian geser outputnya, ya, itu ke atas. Oke, output geser ke atas. Teman-teman geser ke atas. Hasil kita yang pertama, pengolahan data kita yang pertama sebelum yang residu, kalian lihat di sini, ya. Di sini ada mana tadi model summary. Oke, model summary. Ada kotak judulnya model summary, ya. Yang di bawah sini, lihat di sini, dependent variabelnya IPK. Hati-hati, kita punya dua data soalnya. Ada yang dependent variabelnya residu, ada yang dependent variabelnya IPK. Copy yang IPK, ya. Model summary ini, tabel ini yang IPK ini kalian pindahkan ke dalam Word seperti ini. Oke, sudah. Oke, kalau sudah sekarang kita ke syaratnya.
Oke, pertama gini teman-teman. Ada beberapa data yang harus kita cari, kita hitung. Pertama adalah DL dan DU. DL dan DU cari di tabel Durbin-Watson. Ya, DL dan DU cari di tabel Durbin-Watson. Ini saya kirimin tabel Durbin-Watsonnya. Ya, saya kirimin tabel Durbin-Watsonnya. Itu tabel bisa di-download di internet banyak sebenarnya. Tapi tadi saya sudah download, jadi kalian boleh langsung ini aja dari sini biar cepet ya. Nah, tabel Durbin-Watson ini nanti kita pakai untuk mencari si. Oke, silakan kalian boleh download ini sudah saya kirim ke chat Zoom. Nah, teman-teman. Jadi gimana caranya? Oke, yang pertama adalah kita cari DL dan DU-nya di tabel Durbin-Watson. Keterangannya yang pertama adalah kalau kita lihat tabel Durbin-Watson, dia akan seperti ini ya. Ya, dia akan seperti ini ya. Apa? Mana sih tadi saya udah download tapi Oke, silakan dibuka apa tuh namanya lampirannya tadi itu saya download dari internet tabel Durbin-Watsonnya. Nah, kemudian cara mencarinya adalah yang pertama, K sama dengan jumlah variabel independen kita, N adalah jumlah sampel, ya, dan D adalah nilai Durbin-Watson. Oke, kalau kita lihat di sini, teman-teman coba cek di sini, tabel Durbin-Watson kita, K kita berapa? K kita adalah 2, karena variabel independen kita ada 2, X1 dan X2. Sehingga kita pakai kolom yang K sama dengan 2. Sampel kita 40, benar ya? Sampel kita 40, maka kalian cari di sini 40. Ya, ini kita pakai yang K sama dengan 2, sampelnya 40, berarti ini ya. DU-nya, DL-nya 1,3908. Ketik dulu. DU-nya berarti 1,3908. Banyak banget, bener nggak? Ibu maaf, tabelnya belum dikirim. Ada di ini. Sorry. Sorry, salah. Saya malah ngirim ini ke Andra doang karena tadi ada direct message. Oke, ke all ya, dan everyone in meeting. Oke, sebentar ya. Tabelnya belum diambil, belum di-download ya. Wait. Oke. Oke, di chat Zoom silakan di-download ya. Sudah saya kirim ya. Oke. Jadi, kalau kalian lihat tabelnya dibuka di sini, kita cari yang atasnya K2. Karena kenapa K2? Karena variabel X kita ada 2, X1 dan X2. Kalau ada 5 ya K-nya sama dengan 5. Kalau ada 10 ya K-nya sama dengan 10. Lalu sampelnya N-nya adalah jumlah sampel. Karena sampel kita 40 sehingga kita pakai yang N sama dengan 40. DL-nya di sini kita lihat 1,3908. Copy dulu ke dalam Excel 1,3908. DU sama dengan, sorry. DL ya. DL tadi ya. DL kita 1,3908. Nah, DU-nya berapa? DU-nya adalah di sini 1,6000. Benar ya? Kalau saya salah koreksi ya. 1,6000 DU-nya. Sama dengan 1,6000. Oke. Nah, sekarang D-nya adalah hasil dari tabel Durbin-Watson. Oke. Jadi kita udah punya DU, tapi DU-nya belum selesai ya. DU-nya harus dihitung dulu. Cara ngitung DU-nya adalah tadi DU yang dari tabel 1,6000 kita masukkan ke dalam rumusnya 4 dikurang DU. 4 memang sudah rumusnya dari sana. Ya, 4 adalah rumus dari sana. Jadi 4 dikurang sama DU-nya. 4 dikurang sama DU-nya 1,6000. Maka di sini hasilnya adalah berapa nih? 2,4 ya. 000 seperti ini ya. 2,4000. Oke, jadi ini DU-nya 2 titik banyak banget ya. Banyak kan ya nolnya ya. Oke. Gini ya teman-teman ya. 1,600 2,400. D-nya dari mana ini? Dari sini. Dari tabel Durbin-Watson di sini 1,764.
Kalian ketik di sini 1.764. DL-nya yaitu yang tadi di tabel. Oke, DL-nya 3908. Oke, jadi kita udah punya 3 data. Ada DU, 4 dikurang DU sama dengan 2.4000. D-nya 1.764, BL-nya 1.3908. Nah, syaratnya, oke, syaratnya. Syarat 1, jika nilai D lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DU, maka terdapat autokorelasi. Ya, autokorelasi dalam model. Nah, kita harus terbebas dari autokorelasi ya, teman-teman. Maka syarat kedua harus kita penuhi. Jika nilai D terletak di antara DL dan 4 dikurang DU, maka model terbebas dari autokorelasi, teman-teman. Itu syarat kedua. Syarat ketiga, jika nilai D terletak di antara DL dan DU atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Yang harus kita penuhi yang nomor 2. Maka nilai D kita, nilai D yang tadi dapat dari hasil hitungan ini 1,764 harus berada di antara nilai DL dan nilai 4 dikurang DU. Ya. DL kita berapa? Oke, DL kita ini 13908. Kita tulis di sini. DL kita 13908. D-nya berapa? D-nya 1764. Benar ya? Oke, sementara masih aman nih. Ternyata D-nya lebih besar dari DL. Aman. Nah, sekarang kita lihat lagi. Dia nggak boleh lebih besar dari 4 dikurang DU. 4 dikurang DU adalah 4 dikurang 1600 sama dengan 2400. Maka kita tulis di sini 2400 ya. 4 dikurang DU. Jadi 13908 adalah DL-nya, D-nya 1764 dan 4 dikurang DU-nya adalah 2400. Berarti D hasil hitungan output SPSS kita ada di antara DL dan 4 dikurang DU. Sehingga disimpulkan bahwa model kita terbebas dari autokorelasi. Ya, sehingga disimpulkan bahwa model terbebas dari autokorelasi aman, lolos. Uji autokorelasi kita lolos. Sampai sini ada yang belum atau ada yang nggak paham dari mana angkanya, boleh bertanya. Bu, tadi yang DU tuh dari mana, Bu? Ya, DU-nya tadi dari mana? DU. Ya. DU dari mana? Dari tabel Durbin Watson. Tadi saya ada kirim di chat Zoom tabel Durbin Watson seperti ini, Juan. Oke. Di sini ada kolom yang satu kolom terdiri atas 2, ada DL dan ada DU. Pertama kita pilih dulu K-nya. K ini adalah jumlah variabel independen kita atau X kita ada berapa. X kita ada 2, maka kita pilih K-nya sama dengan 2. Maka kita akan cari di kolom ini. Ya, kolom yang K2, K sama dengan 2. Lalu N-nya ditentukan. N-nya apa? N adalah jumlah sampel. Sampel kita jumlahnya 40, maka di sini cari 40. Sehingga kalau kita tarik garis 40 dan kolom K2, ketemu DU-nya. DL-nya 13908, DU-nya 16000. Oke, Juan? Oke, paham, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Kemudian DU-nya masih belum selesai karena DU-nya harus masuk ke dalam rumus dulu. Rumus DU-nya adalah 4 dikurang DU. 4 memang rumus dari sananya. Nah, DU-nya lihat tadi tabel. Tabelnya 1,600 berarti 4 dikurang 1,600 sama dengan 2,400 di sini. Maka ini yang akan kita jadikan acuan 3 angka ini. Ini, ya, angka ini. Tadi gelap-gelap. Angka yang ini yang jadi kita acuan 2,400 1764 ini dari tabel sini
ya dari hasil output SPSS yang 3908 dari tabel Durbin-Watson, baru kita hasilkan simpulannya di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan. Saya rasa berarti cukup untuk hari ini Bu, berarti ya. itu yang ini yang tadi yang Ibu lagi share screen ini Word-nya boleh dikirimin nggak Bu? Buat lihat syarat-syaratnya buat dikerjain di Word. Ya, boleh. Nanti Makasih. saya kirimin. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu punya saya Darwin Watson yang pas di copy nggak masuk ke Word, Bu. Ini yang di output. Iya, cuman sampai significant exchange-nya aja. Kepotong dianya. Oh, gitu. Oke, mungkin di apa di screenshot aja Faisal. Kalau kamu ini mungkin di screenshot aja. Kadang suka bermasalah seperti itu di screenshot aja ya. Kalau misalnya emang nggak mau keluar. Oke, terima kasih, Bu. Yuk, ada lagi? Oke, kalau gitu kita sebenarnya tadinya saya mau selesaiin hari ini untuk uji hipotesis, tapi karena nggak selesai, jadi kita lanjutin di minggu depan. Ya, untuk uji hipotesisnya. Kita baru melakukan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Uji hipotesisnya juga belum, jadi nanti kita uji hipotesis dulu. Baru kemudian nanti ada penugasan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya rasa cukup sampai di sini. Yang merasa masih kurang paham nanti boleh apa namanya lihat di rekaman ya. Nanti lihat di rekaman Zoom-nya nanti ini tadi siapa yang record ya nanti boleh di-share recording link taruh di Drive dan record apa linknya boleh di-share di grup PJ ya untuk nanti bisa teman-teman ulang lagi caranya kalau emang belum paham. Oke, saya harap minggu depan semuanya sudah sampai uji. Mungkin ada beberapa yang ketinggalan ya, tapi mungkin malu juga mau ngomong, nggak apa-apa, boleh selesaikan di rumah sampai minggu depan. Intinya minggu depan sudah siap untuk uji hipotesis. Ya, uji hipotesis bisa kita lakukan asal ke semua uji asumsi klasik ini lolos, gitu ya. Jadi silahkan kalian nanti olah data lagi di rumah. Minggu depan kita lanjut lagi ke uji hipotesis. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, maka Bu, ya. ini datanya langsung di close aja atau gimana? Datanya harus di save. Kalau kalian close, dia minta save, kamu save. Nanti minggu depan bisa dibuka lagi. Tapi save-nya di tempat yang kalian bisa ketemu ya. Boleh di desktop atau di mana aja. Jadi ketika kalian klik close, itu kalian save datanya. Jangan kalian yes apa ini kan gini ya. Bentar. Oke, kalau misalnya kalian close, misalnya outputnya nih. Jadi yang di save itu biasanya dua. Ada output sama ada si eh, datasetnya. Nah, kalau outputnya kalian klik close, nggak kelihatan. Oke, kalian klik close seperti ini. Nah, ini yes, save content, yes. Kalian save di mana aja terserah. Kalau mau di desktop boleh misalnya biar gampang nyarinya. Misalnya, nah di sini misalnya desktop. Oke, kalian boleh misalnya tugas misalnya output satu atau kalian mau namain tugas FFX juga bisa. Nanti klik save aja langsung. Tugas satu. Misalnya uji asumsi klasik. Tugas uji asumsi klasik. Oke, klik save. Nah, oke. Setelah itu baru yang dataset kalian close. Datasetnya juga bisa di save. Nah, ini save-nya biasanya oke, kita bisa save pakai save di sini boleh. Nah, di sini ya. Sama klik desktop juga boleh. Misalnya dataset uji asumsi klasik misalnya. Udah, tinggal di save aja. Nah, oke, ketutup. Nanti minggu depan bisa dibuka lagi. Ya, oke. Oke, ini di close dulu. Mau? Nah, nanti minggu depan tinggal kalau mau buka lagi tinggal nanti SPSS-nya diklik. Ketika SPSS-nya diklik, kalian bisa apa namanya cari di mana kalian nyimpen data itu.
Oke, itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau gitu mungkin kita tutup